Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Introducing myself. Halo semua, yuk simak penjelasan berikut ini tentang pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Perkembangan dalam psikologi merupakan konsep yang mengandung banyak dimensi. Dimensi dalam konsep perkembangan diantaranya adalah pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Setiap individu mengalami perkembangan pada semua aspek dalam dirinya, baik secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Untuk memahami perkembangan anak, salah satunya perlu kita tinjau melalui perkembangan moral dan agama pada anak usia dini berikut ini. Moral adalah prinsip baik buruknya yang ada dan melekat pada diri seseorang atau individu. Sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik buruknya seseorang atau individu. Dengan begitu, moralitas bisa dilihat dari cara seseorang yang memiliki moral dalam mematuhi dan menjalankan aturan. Selanjutnya adalah agama. Agama dalam bahasa Sanskerta yakni a yang artinya tidak dan gam artinya pergi. Berubah atau bergerak, oleh karena itu dapat diartikan bahwa agama adalah merupakan ajaran yang tidak dapat berubah atau sesuatu yang sudah kekal abadi. Jalan yang harus diikuti hingga mencapai tujuan yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum materi selanjutnya dijelaskan, di sini saya akan mendefinisikan apa itu pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Jadi, secara garis besar dari moral dan agama sama-sama memiliki aturan untuk mengerjakan kebaikan. Tetapi bedanya agama mencakup tentang hablum minallah atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan moral mencakup tentang hablum minasya atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Adapun tujuan pengembangan nilai agama dan moral pada anak yaitu 1. Mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan. 2. Membiasakan anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan. 3. Membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama. 4. Membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengembangan nilai moral ini berfungsi untuk mencapai beberapa hal. 1. Agar perilaku dan sikap anak didasari oleh nilai moral, sehingga anak dapat sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Kedua, membedakan sikap dan perilaku yang baik dan yang tidak baik, sehingga dengan sadar anak berusaha menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Ketiga, membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan mandiri. Selanjutnya, ada beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan nilai agama kepada anak. Di antaranya yaitu 1. Metode bermain. Bermain juga dapat digunakan sebagai alat pengembangan nilai agama, seperti bermain peran, tolong-menolong, budaya antri, kerjasama, dan mau mengalah. Dalam hal ini, anak akan belajar nilai moral dan agama dalam menerima perbedaan antara teman sebayanya. Kedua, metode karya wisata. Dalam pendidikan Islam, karya wisata disebut tadabbur alam. Metode karya wisata ini pun dapat dijadikan alat untuk mencapai semua program pengembangan di sekolah. Keempat, metode demonstrasi. Dalam pengembangan nilai keagamaan, metode ini bisa digunakan guru ketika menerangkan cara berwudu, cara sholat, etika makan, berdoa, dan membaca huruf hijaiyah. Yang terakhir adalah metode bercerita. Salah satu kegemaran anak-anak adalah mendengar cerita. Melalui cerita, seorang guru dapat menerapkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak. Cerita yang dibawakan hendaknya yang berhubungan dengan dunia anak-anak, sehingga anak lebih dapat menarik dan bisa mendengarkan cerita tersebut dengan baik. Nah, pendidikan itu hendaklah dilakukan sejak dini yang bisa dilakukan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama dalam pendidikan anak untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik untuk anak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan dengan melalui pemberian rangsangan,
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Anak usia dini berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang mempunyai sifat unik. Anak usia dini mempunyai pola pertumbuhan dan perkembangan motorik halus dan motorik kasar, inteligensi seperti daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, serta kecerdasan spiritual, serta sosial emosional atau sikap dan perilaku serta agama. Selanjutnya ada bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkatan pertumbuhan perkembangan pada anak usia dini tersebut. Selanjutnya, ada beberapa tingkatan pencapaian perkembangan penanaman nilai-nilai agama pada anak. Yang pertama ada akidah, kedua doa, dan ketiga adalah ibadah. Ketiga, penerapan pencapaian pembelajaran tersebut bisa dilakukan sejak anak usia dini melalui bimbingan orang tua maupun guru. Di area saat ini, untuk mendapatkan sarana pembelajaran bisa melalui beberapa media informasi seperti internet dan lain-lainnya. Media informasi yang berkembang pesat pada saat ini mampu memberikan dan menyampaikan pembelajaran seperti tata cara sholat, belajar ayat pendek, dengan melalui tulisan maupun video gambar. Penguatan nilai agama dan moral anak usia dini merupakan hal yang sangat krusial karena dapat membentuk perilaku maupun mental spiritual dan keagamaan di masa depan yang akan mendatang. Nilai merupakan suatu kualitas yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman seseorang untuk bertindak dalam situasi sosial tertentu dan dalam memandang situasi itu baik, benar, dan berharga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang berkontribusi besar dalam perkembangan anak, di mana orang tua bertanggung jawab atas anaknya. Orang tua merupakan figur utama bagi anaknya. Cara orang tua dalam membentuk anak dan membangun hubungan memiliki pengaruh dalam menginternalisasikan moral dan nilai agama pada anak mereka. Gaya pengasuhan yang meliputi beberapa seperti demokrasi, otoriter, dan permisif masing-masing memiliki dampak yang berbeda-beda dan akan dapat mempengaruhi perkembangan anak, termasuk perkembangan moral dan nilai agama di masa selanjutnya. Orang tua perlu mempertimbangkan gaya pengasuhan atau pola asuh yang akan diterapkan bagi anak mereka, karena pengasuhan atau pola asuh yang terbaik akan membawa dampak yang terbaik pula, dan begitu pun sebaliknya. Dalam rumah, ibu merupakan lambang kasih sayang, sedangkan ayah merupakan lambang kewibawaan, di mana menurut anak mereka adalah sosok yang sempurna tanpa ada celah. Orang tua merupakan faktor utama dan pertama dalam menentukan kepribadian, termasuk nilai agama dan moral pada anak. Agama seorang anak pada umumnya ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan latih-latihan yang dilalui sejak kecil. Dalam hal ini, orang tua dapat menanamkan dan mengembangkan dasar-dasar keimanan atau agama pada anaknya. Jika seorang tua mengerti agama, taat menjalankan perintahnya, maupun memberikan contoh yang baik atau wustun hasanah, dan mengarahkan anaknya untuk hidup beragama dan memiliki akhlak yang mulia, tentu akan melahirkan anak yang memiliki dasar keimanan dan ketaatan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, keteladanan dan hubungan antara orang tua dengan anak-anak di dalam keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan, perkembangan agama di dalam anak-anaknya. Jika orang tua menginginkan anak yang soleh atau taat agama, serta memiliki moral, maka mulailah dari diri sendiri. Orang tua harus memiliki kesiapan untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang taat menjalankan agama, tangguh, dan berkualitas. Penanaman nilai moral dan agama tidak hanya didapat dari sekolah saja. Anak juga mampu menangkap pengetahuan dari orang tuanya, sehingga moral anak dapat terasa lebih tajam jika kedua hal tersebut berjalan seiringan. Dengan demikian, anak dapat menerapkan pembelajaran moral tersebut di lingkungan masyarakat. Itulah penjelasan dari saya mengenai pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sejatinya hanya dimiliki oleh Tuhan dan kita sebagai ciptaannya tak pernah luput dari kesalahan.